Halo Sobat Marketers, di hari Jumat ini Anda sedang menyaksikan segmen Marketers TV, yaitu Entrepreneur Marketing, sebuah segmen yang menyajikan obrolan seputar kewirausahaan UMKM. Entrepreneurial Marketing didukung oleh Marketers TV, Indonesia Marketing Association atau IMA, dan Indonesian Council for Small Business atau ICSB. Sebelumnya, perkenalkan saya Wira Syahputra, selaku Direktur Eksekutif Area 3 ICSB Regional Jawa Timur. Di hari ini, saya akan memandu sesi Entrepreneurial Marketing dengan judul Anak Muda Mulai Bisnis Furniture, Siapa Takut? Senang sekali rasanya, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber spesial kita. Langsung saja kita sambut Mas Pandu Laksono Mukti, selaku owner Menjagat Living. Selamat sore Mas Pandu. Selamat sore, salam sehat. Sehat Mas? Sehat. Oke, ini pandemi gimana Mas? Masih bertahan? Alhamdulillah masih survive. Alhamdulillah masih survive. Baik Mas Pandu, nanti kita akan lanjutkan sesi ngobrolnya. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, ada baiknya dahulu kita lihat cuplikan video dari company profile Menjagat Living. Berikut video. Oke, teman-teman, kita sudah sedikit mengenal tentang Menjagat Living dari video company profile yang telah kita saksikan. Sekarang saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam tentang apa itu Menjagat Living yang akan saya tanyakan langsung kepada Mas Pandu. Mas Pandu, boleh nggak nih di awal ya, kan anak muda di era pandemi kayak gini seperti itu. Awal mula idenya untuk membangun bisnis ini seperti apa sih, Mas? Halo, jadi istilahnya bisnis ini tuh awal mulanya dari portofolio kuliah saya gitu kan. Karena dulu saya emang tertarik dengan arsitektur gitu kan, terutama arsitektur vernakular, rural arsitektur, ya maksudnya dia fokus ke desa, sosial gitu kan. Jadi dari dulu emang punya ide ini. Maksudnya kalau ketika aku balik ke Jepara ini bisa apa sih gitu. Nah, aku jadi breakdown gitu kan, apa yang bisa aku lakuin. Terus aku juga sewaktu kuliah juga sempat kerja juga di eksportir furniture gitu, jadi sering ikut pameran furniture internasional gitu kan, dan nemu beberapa inspirasi, pernah ngobrol sama orang, ternyata ada nih yang namanya sociopreneur gitu kan. Jadi emang mereka fokus buat apa sih yang bisa digali dari rural gitu kan, yang dari desa bisa
lakukan ke pasar global gitu kan. Terus setelah saya balik, sekarang kebetulan nemu partner yang istilahnya bisa diajak kerjasama, kolaborasi gitu kan. Nah, akhirnya terbentuklah Menjagat Living ini. Nah, itu fokusnya kita jadi sebagai jembatan antara artisan-artisan workshop di rumah, itu workshop perumahan kayu, ke pasar, terutama ya Pak, kalau bisa sih pasar global nanti. Tetapi untuk saat ini masih fokus ke pasar dalam negeri sih. Oh, berarti lebih mirip, lebih bentuknya nanti e-commerce atau marketplace seperti itu, Mas? Atau brandnya semua di Menjagat Living? Brandnya nanti semua ke Menjagat Living. Saya ada beberapa inspirasi. Ini boleh disebutkan nggak sih? Kayak gitu. Boleh, boleh. Oh, boleh. Nah, ada salah satu beberapa itu saya tertarik sama konsepnya Pak Singgih Kartono, itu yang punya Magno di tuh, terus ada Sukacita juga, ada Duanyam. Jadi mereka membangun sebuah brand, tapi mereka nggak hanya fokus ke produknya, tapi juga ada sisi-sisi humanismenya yang ditampilin seperti itu. Nah, Mas, ini kan yang sering kali disampaikan tadi adalah masalah tentang sociopreneur dan masalah humanismenya, kan seperti itu. Apalagi Mas tadi mengatakan ada pulang kembali ke desanya. Kenapa Mas? Kenapa ingin mengembangkan desa? Anak muda kan jarang nih mau mengembangkan atau kembali ke desa, itu jarang. Oh iya, ya apa ya, emang karena saya emang tertarik gitu kan. Terus waktu kuliah emang banyak belajar tentang hal-hal seperti itu. Saya benar-benar mengecamkan kata-kata yang ada filosof dari namanya Robert Geddes itu, jadi think global, act lokal gitu. Jadi kayak ya itu yang selama ini jadi prinsip saya sih. Seperti itu. Dan tetap ya kembali tidak melupakan asal muasal. Iya. Aku juga maksudnya nggak bisa sampai ke titik ini tanpa backgroundku yang benar-benar kuat seperti ini sih. Berarti kalau misalkan, nah sekarang kalau misalkan kembali ada asal muasal dan keilmuan yang didapatkan ketika kuliah, Mas, apalagi kalau di seni gitu ya kan, pasti inspiratornya itu semakin lebar gitu ya. Nah, bagaimana tetap menjaga inspirasinya itu antara yang budaya di lokal dan tidak tergerus dengan Mas tadi kan akan ada ekspor dan segala macamnya. Di cita-cita di produk-produknya itu bagaimana? Jadi saat ini kan emang saya mengamati kalau emang tren desain kan selalu muter kan, desain selalu muter. Begitu juga saat ini tuh kontemporer, yang dinamakan kontemporer itu ada yang kontemporer modern, ada yang kontemporer dia apa yang dulu tradisional tapi ditampilkan secara modern. Jadi kayak misal dulu ukir-ukiran atau material-material seperti rotan atau semuanya itu saat ini tuh di dalam masa sekarang tuh banyak desainer-desainer itu mencoba untuk mengolah itu kembali. Jadi kayak pernah dengar kayak kursi jengki. Nah, itu tuh saat sekarang itu banyak banget yang mencoba mengekspor itu kembali, dan contohnya ya jadinya ya keren banget gitu. Jadi saya terinspirasi dari situ sih. Banyak-banyak brand-brand di Indonesia juga sudah mencoba untuk melakukan hal ini terlebih dahulu. Wah, itu menarik. Mas, kan kalau kita bilang seni itu kan tidak bisa lepas ya tentang ada rasa idealismenya kita gitu kan. Nah, ketika kita ngomong idealisme dengan bisnis ini kan terkadang sedikit ya kalau bisa linear bagus kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya gimana sih Mas untuk awal dulu kan dapat partner, kalau boleh tahu gitu ya kan, bisa dapat modal awal itu bagaimana caranya, terus ya kan anak muda kan belum punya apa-apa ya, antara idealisme sama bisnis ini kan ingin mengembangkannya itu di awal itu dulu gimana Mas? Boleh cerita lebih dalam nggak Mas? Kalau boleh jujur nih, sebenarnya saya mikirnya sendiri terhitung orang yang cukup idealis sih gitu. Dan syukur waktu perjalanannya, waktu awal mulai ini ketemu sama partner yang istilahnya dia bisa menekan sisi idealisme saya. Jadi cukup realistis lah sekarang istilahnya. Bagaimana pemikiran idealis saya itu bisa diterima gitu lah. Untuk modal sendiri
benar-benar modal apa ya? Kita cuma modal kreativitas awalnya gitu. Kreativitas, kita punya keinginan untuk berdaya gitu kan, karena sama-sama baru lulus kuliah gitu. Untuk yang saat ini sangat membantu modal itu lebih ke koneksi sama relasi, karena anak-anak muda kan, jadi kayak ketika saya butuh foto produk atau kayak tadi video company profile atau mungkin pemasaran, ada beberapa temen yang udah terjun ke digital marketing kan. Nah, ya kenapa nggak kolaborasi gitu? Karena sekarang kan emang iklimnya kan kolaborasi, jadi ya modalnya ya cuman kreativitas sama tadi relasi tadi. Iya, ini baru lulus tadi Mas ya. Lulus Iya kapan baru. Mas? Gimana? Lulus kapan Mas? Berapa tahun yang lalu? Baru belum ada 1 tahun. Oh, belum ada 1 tahun. Wah, ini benar-benar baru sekali. Baru usahanya juga baru. Tapi usaha sudah berjalan dari sebelum kuliah atau? Usahanya sebenarnya udah berjalan sebelum lulus kuliah sih. Jadi dulu kan saya waktu kuliah itu juga sering dapat proyek buat ngisi kafe, desain kafe gitu-gitu kan di Jogja gitu. Nah, untuk waktu balik, aku pun udah punya fondasi kayak gini nih, ayo dikembangkan bareng gitu sama teman. Nah, ini berarti benar-benar ya lulus di masa pandemi. Nah, kita kan lagi pandemi nih Mas ya. Lulus di masa pandemi, buat bisnis baru di masa pandemi. Challenge terbesarnya itu apa Mas? Kalau boleh tahu. Challenge terbesarnya waktu pandemi ini ya. Ya, untuk membuat bisnis yang baru ini di masa pandemi lagi kan. Lebih ke aktivitasnya sih Mas, sedikit agak terganggu gitu kan. Ketika harus kemana-mana, mobilitasnya, semisal kita kirim barang ke saat ini kan kebanyakan yang kita ke Jakarta sama Bali kan. Jadi biasanya untuk instalasi itu kita punya kepengenannya tuh masang sendiri tuh, sekalian ketemu sama ownernya, masih ngobrol-ngobrol gitu kan. Untuk saat ini kayaknya benar-benar nggak bisa gitu lah istilahnya. Dan juga di waktu pandemi seperti ini, karena kita basicnya sociopreneur, kita lokal di salah satu daerah, dan ketika ada kabar duka ya tadi jadi produksinya jadi terganggu karena iklimnya masih gotong royong gitu. Jadi ketika ada salah satu yang berduka, kita semua ikut membantu, jadi nggak ada yang ngurusin produksi. Tapi alhamdulillah customer kita cukup mengerti sih. Jadi kita emang selalu mengusahakan komunikatif. Jadi progresnya udah sampai sini, ada masalah kayak gini kita selalu bilang itu sih. Seperti itu. Nah, ini menarik nih Mas. Tadi kan oke lah kalau kita ngirim barang kan bisa dikirim ya. Kalau instalasi tadi akhirnya proyeknya mandek ataukah kita akhirnya kolaborasi dengan masyarakat lokal, misalkan tadi di Bali sama anak Bali gitu, kerjasama atau kayak gimana Mas? Jadi kita kan ada beberapa barang yang knockdown-nya simple sih. Jadi kita cuma ngirimin petunjuk pemasangan. Jadi ada assembling instruction-nya lah. Ketika emang si customer-nya tidak bisa memasang, biasanya video call sama kita. Jadi kita yang ngarahin gitu sih. Wah, Tapi berarti... untuk yang project-project yang misalnya emang perlu masang, benar-benar masang kita gitu, yang konstruksinya cuma kita yang bisa gitu kan. Nah itu masih ditunda sih untuk saat ini. Wah, pasti banyak yang ditunda ini. Enggak. Oke Mas, sekarang kan banyak yang bilang wah ini pandemi ini eranya digital gitu. Nah, kalau dari menjaga LinkedIn sendiri, selain tadi meminta bantuan dari teman-teman internet marketing tadi, itu ada nggak strategi lainnya Mas dalam memanfaatkan teknologi? Baik dari Untuk produksi atau memanfaatkan pemasaran atau di sisi mana? untuk teknologi kita benar-benar berusaha seinovatif mungkin sih. Kita cukup ngikutin gimana sih dapatkan engagement yang baik dengan campaign-campaign apa gitu, dengan mengangkat value yang kita punya gitu ya, lewat emang saat ini paling efektif ya sosial media. Kita juga untuk nanti kita ekspansi ke home decor, kita juga bakal nyoba masukin ke algoritma market gitu sih.
Dan untuk saat ini inovasi yang paling sering kita lakukan kan ya karena emang ada beberapa teman R&D, jadi kita sering ikut lomba gitu, lomba desain sih. Jadi lomba desain baik di nasional sama internasional juga. Jadi istilahnya tuh sangat membantu kita untuk promosi juga sih. Nah, kalau bisa dibilang sekarang Mas, titik pain point-nya adalah di produksinya kah? Kalau pandemi ini ya, kalau saya boleh bertanya, pain point-nya itu di pemasarannya atau di produksinya, Mas? Pinpointnya ya, dua-duanya. Dua-duanya. Oh, berarti Karena emang benar. apa? Ya, gimana Mas? Gimana? Jadi karena emang ini kondisinya kita baru start lah, istilahnya baru kita punya fokus buat marketing elektronik itu kurang lebih baru sekitar 6 bulan terakhir sih. Dan emang fokusnya untuk saat ini ya ada job desk-nya gitu kan. Temanku yang ngurusin marketingnya, aku yang fokus dialah produksi gitu kan. Jadi sistemnya kan kalau kebanyakan orang bisnis kan punya mangkok lebarnya punya mangkok kalau bisa segede mungkin buat nampung air sebanyak mungkin gitu kan. Kalau kita mungkin lebih ke punya banyak mangkok gitu loh. Jadi dibagi air-airnya gitu lah. Jadi kita saat ini kalau aku khususnya untuk yang urusin produksi dan desain, saat ini aku ya juga istilahnya keliling untuk cari partner yang istilahnya bisa diajak kerjasama buat develop produk, buat produksi gitu sih. Ya, tapi berarti tetap kalau produksi dilakukan semua di Jepara, dan mangkok-mangkoknya tadi ini teman-teman yang ya ada di mana aja seperti itu Mas ya? Atau kalau bahasa sekarang mirip kayak reseller itu bukan sih Mas? Oh, no. Ya, coba diulangi Mas. Koneksinya tadi. Iya Mas, jadi kalau produksi semua tetap dilakukan di Jepara Mas ya? Ya, untuk saat ini. Untuk saat ini. Nah, lalu untuk penjualan tadi Mas Pandu kan mengistilahkan dengan mangkok-mangkok, diperbanyak mangkoknya gitu Mas ya? Itu maksudnya kayak reseller seperti itu berarti Mas? Iya, kurang lebih. Karena kita partnernya karena artis rumahan atau misalnya tukang rumahan gitu kan. Mereka kurang dalam hal ngerti tentang tren desain, terus barang-barang yang sekiranya laku. Jadi ya paling enggak kita menjembatani hal itu gitu loh. Pak, coba dong buatin ini, nanti kita coba bantu jualin. Tapi ada beberapa juga yang pure dari desain kita gitu loh. Pak, coba dong produksi ini, nanti kita bantu jualin. Gitu, seperti itu sih. Oke. Dan untuk sekarang Mas, kalau boleh tahu pasarnya di Indonesia udah kemana aja Mas? Saat ini kita masih fokus di area Jawa Bali sih. Ketika kita iklan gitu, maksudnya bikin campaign, sasarannya emang ke sana dulu karena aku ngamatin Jawa Bali emang yang paling update tentang tren sih. Jadi karena kita jualannya furniture kontemporer, jadi untuk saat ini masih fokus di situ sih. Kalau mungkin luar pulau akses informasi tren dan sebagainya agak kurang. Jadi bukan agak kurang sih, jadi agak terlambat lah istilahnya. Jadi kemarin kita udah nyoba dan responnya emang kurang memuaskan. Jadi kita emang saat ini fokus ke area Jawa Bali dulu. Fokusnya di area Jawa Bali dulu ya. Itu karena ada kedekatan, jadi maksudnya dalam artian kan kalau furnitur itu nggak tahu ya, mungkin mirip, oh ini saya suka dengan khasnya gitu karena pasarnya memang cocok dengan produknya, menjaga sleeping ini, ataukah memang sampai riset, wah kalau misalkan di Kalimantan itu beda ini, mereka sukanya alirannya bukan aliran Jepara misalkan kayak gitu, atau ada nggak riset market seperti itu Mas yang lebih spesifik? Ada. Boleh nggak? Kita juga mencoba lebih ke based on data sih. Jadi kita ngamatin
bukan pesaing. Jadi bisnis tipe yang istilahnya cukup mendekati dengan kita, apa gaya yang kita angkat, fokusnya memang ke sana. Jadi ada dari data customer, jadi data followersnya, terus sering menganalisa sih seleranya emang cukup apa ya, cukup terpusat di sini-sini aja gitu loh. Untuk yang karena kita ngangkatnya desain modern itu masih di area Jawa Bali, sedangkan untuk yang area-area luar Jawa itu seleranya, taste-nya itu masih di seputar kira-kiran yang klasik-klasik seperti itu sih. Jadi kita emang tidak mencoba untuk masuk ke pasar sana, tapi secara perlahan kita, oh ini loh dari Menjagat Living, siapa tahu emang dari luar Pulau Jawa ada yang tertarik, nah itu baru kita menerima sih. Bukan kita ngikutin pasar di luar Jawa Bali, tapi kita emang fokus ke Jawa Bali dulu. Ketika emang itu udah mulai ada kepercayaan, ada engagement-nya, nah itu baru kita mungkin sedikit banyak merambah ke area sana. Oh, berarti masih yang modern itu Jawa Bali ya, yang sana masih old school ya. Masih, iya. Itu untuk desain sih, untuk desain terutama, karena emang dari kiblatnya kan masih ada campur tangan dari luar negeri kan, Mas. Jadi kayak wisatawan Bali gitu kan, maksudnya selera modern kan dibawanya kan dari sana gitu kan. Lebih banyak orang yang bertukar informasi, tren desain, banyak acara-acara desain dan entrepreneur emang di area fokusnya di Jawa Bali gitu. Jadi mungkin pengaruh dari situ juga sih saya melihatnya. Nah, Mas, ini kan terkait pasar, tadi kan Mas Pandu dan tim dari Menjagat Living ingin memberikan nilai tambah gitu ya kan, dengan tadi ada konsepnya sociopreneur atau lebih humanis kan, seperti itu. Nah, strategi apa yang sampai lakukan atau hal apa sih yang dilakukan sama tim itu agar value tersebut itu ke-deliver ke customer? Ada triknya sendiri nggak? Ada triknya tersendiri. Atau ya caranya gimana gitu biar value tersebut sampai ke customer? Ya emang ngangkat sih, Mas. Kita emang sengaja buat ngangkat Jadi saat ini kan juga istilahnya banyak istilahnya orang juga mulai bisnis furniture online kan. Cuman yang membedakan antara Menjagat Living dengan bisnis tipe lainnya, ketika mereka cuman ngangkat produk, kita juga ngangkat human being product gitu lah. Dan itu jadi kayak semisal kita workshopnya Pak Maman gitu. Oh ini workshop Pak Maman nih, udah kita ceritakan, emang kita lewat cerita dan itu konsisten kita membangun itu gitu loh. Jadi kan yang saya pelajari, brand itu tidak bisa langsung booming gitu kan. Emang harus ada konsistensi sih di dalamnya. Kalau kita emang pengen nganu value human gitu, jadi emang kita konsisten promosi soal itu gitu. Lebih konsistensi sih, Mas, buat ngangkat value. Kita juga sering banyak bikin konten-konten edukasi, jadi antara customer dan tukang ini ada jembatannya gitu lah. Si tukang kita juga biasanya kita selalu ketika mereka membuat furniture yang kita pesankan gitu kan dari customer, ketika udah sampai customer puas, kita selalu ngasih feedback ke tukangnya juga gitu. Oh, ini loh Pak, buatanmu udah sampai ke sana gitu. Jadi ada self pride-nya tersendiri sih, seperti itu. Berarti bridging-nya itu kayak ada buat video-video tadi itu, Mas ya? Iya. Yang ngeliat beli kursi gitu ya kan, wah ini dibuat sama Pak Maman misalkan. Iya. Kita juga dalam setiap produk kita juga kalau dalam bahasa Jawanya itu perintilan itu ya kayak misal hal kecil-kecilnya. Terus ya kayak bisa thanks card gitu kan. Emang kita selalu nyelipin, oh ini loh buatan dari Pak Maman gitu. Jadi ada kedekatan tersendiri sih dalam sebuah produknya gitu. Wah, menarik, benar-benar udah muda, sisi humanisnya ada, buat bisnis lagi gitu ya kan. Wah, keren ini. Pasti
cewek-cewek ini langsung sudah ada mau berkeluarga atau belum ini Mas? Masih belum. Masih mungkin malah target ke depannya selain memperluas pasar dan produksi, bakal melanjutkan ke pendidikan juga sih. Oke, mau Masih ambil ada. jenjang berikutnya berarti Mas? Iya. Menarik. Mas, mungkin kita juga karena kendala waktu gitu ya. Ada nggak untuk teman-teman yang muda, ada nggak yang mau Mas sampaikan untuk teman-teman yang melihat video ini, anak-anak muda khususnya, yang ingin mulai bisnis baru itu ada sepatah dua kata tidak dari Mas Panji? Sepatah dua patah kata. Ada nggak dua kata? Oh, Mulai jangan aja. satu kalimat aja, atau jangan satu Oh, kata. satu kalimat aja. Jadi kalau saya pesen ke anak-anak muda yang lain ya, mulai aja gitu sih Mas. Maksudnya dengan waktu kan, misalnya kalau waktu masa muda itu kan katanya masa yang paling spesial lah gitu lah, dimanfaatin aja gitu. Terus belajar sih, itu yang bikin kita survive sampai sekarang, karena kita punya plan tapi waktu di jalan nggak bisa sesuai. Yang penting kita ada target pasti, entah nanti misalnya kita mau ke Italia, lewatnya mau lewat Afrika dulu atau lewat Malaysia dulu kan terserah gitu kan. Maksudnya yang penting nanti kita ada target sampai ke Italia, seperti itu sih. Juga belajar untuk mengolah data, mengamati gitu kan. Mengamati data, mengamati permasalahan yang ada di sekitar. Biasanya kan seperti itu sih Mas. Itu. Pokoknya target dan planning yang tepat. Gitu. Keren sekali, yang penting punya tujuannya gitu ya Mas ya. Dan ada plannya, ada data-datanya. Plannya tadi harus juga berdasarkan data tadi Mas Pandi sampaikannya. Nah ini sangat-sangat menginspirasi, masih muda, baru lulus kan kayak gitu di tengah pandemi juga gitu, dan mengembangkan desanya juga. Wah ini menarik ini. Baik, terima kasih Mas Pandu atas sharing yang sangat menginspirasi. Ya, ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga sudah menyampaikan sebuah sepatah dua kata untuk teman-teman semua di sini gitu ya kan, sehingga harapannya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Pandu atas kesempatannya untuk berbincang-bincang di kesempatan kali ini. Serta terima kasih juga kepada para marketers yang sudah menonton Entrepreneur Marketing episode kali ini. Silakan tulis di kolom komentar apa pendapat Anda tentang diskusi kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Marketers TV. Kami pamit undur diri, sampai jumpa, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.